Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pik, Ya tuan. Pik. Alhamdulillah. Alan cep. Ya Allah. Hilis. Dari mana? Ya saya mau ucup jalan-jalan Wan. Selama rumahnya kelihatan sedih banget Wan. Harusnya girang dong Wan. Iya Beb. Malah kalau bisa lebih semarak dari tahun baru biasanya Beb. Gimana ya? Gini nih. Cep, Pik. Kita bulan Muharram ini bukan sedih yang mau dibuat-buat. Sedih yang ada asal-usulnya. Ada sebab musababnya. Bukan kita mau buat-buat kita sedih, gak seneng. Apaan tuh Wan sebabnya Wan? Dulu kan pernah cerita nanti orang tempo hari bahwa bulan Muharram ini ada dua wajah. Satu wajah girang, wajah senang, menyambut tahun baru. Wajar orang mau menyambut tahun baru Islam, mereka senang. Iya Beb. Wajah yang satunya lagi apa Beb? Nah itu, aneh mau masuk tadi. Wajah yang satunya lagi itu wajah duka. Kan dulu tempo hari kita pernah bahas tuh. Jadi di bulan Muharram ini kita mau jaga perasaan kita sama Nabi kita, sama junjungan kita. Karena ketika datangnya bulan Muharram terjadi kejadian yang mengiris-ngiris hati Nabi kita, Rasulullah. Kenapa jadi gitu Wan? Kok sedih? Aneh mau tanya Menti, kalau misal ente mau ngadain acara pesta anak ente sunatan atau ada keluarga ente yang mau nikahan, ente mau buat acara nih, sementara itu ada tetangga ente yang baru aja berduka di rumahnya, ketabrak kereta, keseret-seret, badannya hancur, gak bisa dibayangin. Kira-kira ente masih mau gak ngadain acara? Mau buat gak acara tuh? Ya aneh batalin Wan. Dibatalin? Iya Wan. Kenapa dibatalin? Ya nggak enak Wan. Masa tetangga lagi berduka kita pesta. Dasar. Artinya ente punya hati, ente punya empati, jaga perasaan orang lain. Kalau orang lagi berduka, kita undur deh niat kita mau senang-senang, jaga perasaan dia. Bisa jadi itu kita kagak kenal sama orangnya, keluarga bukan, orang dekat bukan, temen bukan, tapi kita jaga perasaannya. Terus gimana kita sama orang yang sayang sama kita, sayang sama kita, perhatian sama kita, doain kita dari di dunia sampai di akhirat, ya perhatian sama kita. Kira-kira kita jaga gak tuh perasaannya? Jaga Wan. Siapa itu kira-kira? Siapa Wan? Artinya ente ngeremehin sejarah, ente ngentengin. Itu Nabi kita Al-Mustafa. Masa ente lupa? Ana udah pernah jelasin. Astagfirullah. Iya Wan, ingat Wan. Ya Allah, kenapa ingatnya tahun baruan aja ya Wan? Iya. Kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi kita yang perhatian sama kita sedih? Ini di bulan Muharram. Nabi kita sedih karena cucunya, orang yang dicintainya, dibunuh, dibantai di ini bulan. Bayangin coba, ya Allah, putri-putri Nabi, anak-anak kecil dirantai, diarak keliling kota, dipertontonkan, dilihatkan sama semua orang. Perempuan-perempuan
Gimana kira-kira perasaan Nabi kita? Sedih, Beb. Ya Allah, gak kuat kalau ingat itu kejadian. Iya, Beb. La haula wala quwata illa billah. Ente gak usah bayangin bab Sayyidina Husain dibunuhnya. Cukup ente bayangin aja anak-anak perempuannya. Anak-anak perempuannya diperlakukan dengan cara yang tidak hormat seperti itu. Ini keluarga Nabi, keluarga suci, diperlakukan dengan cara dihinakan seperti itu. Bayangin anak perempuan ente diperlakukan dengan cara kayak gitu. Coba bayangin anak perempuan ente. Nama anak perempuan ente siapa? Nida, Beb. Mida. Umur berapa? 6 tahun. Masih kecil. Coba ente bayangin ente punya anak Mida, dicambuk, ditabok, ditampar, diperlakukan dengan cara nggak hormat, diseret-seret di sepanjang jalan, di sepanjang kota. Kira-kira ente punya hati bisa tahan nggak tuh? Ente bisa senyum kagak? Ente bisa ketawa ngakak kagak dengan kondisi ini? Kagak, Beb. Teriak-teriak iya nih. Coba ente bayangin tuh anak kita gak tega, hati kita terasa terisak, tangis. Sama anak yang gedenya belum tentu tuh berbakti sama kita. Terus bayangin kalau Nabi Muhammad, anak-anaknya, putri-putri Rasulullah digiring sampai segitunya. Kira-kira gimana? Iya, Wan. Ayah ngebayangin aja nggak sanggup, Wan. Kalau sampai dicambuk, dirantai, diseret kota-kota. Ana beresin tuh orang, Wan. Itu karena sikap apa? Karena sikap pembelaan ente, empati ente. Sama Nabi kita harus lebih besar dari itu. Ini berita tentang kesyahidan Al-Imam Al-Husain. Bukan kejadian yang spontanitas kayak gitu aja. Ini berita gaib. Berita yang udah disampaikan oleh para anbiya sebelum-sebelumnya bahwa ini cucu Nabi yang bernama Al-Husain bakal syahid. Bisa begitu, Beb. Ya gak usah kaget, Job. Malaikat aja tahu tentang perihal apa yang akan terjadi sama manusia. Di dalam ayat Al-Quran itu kan disebutin. Iya, Beb. Apa itu ayatnya? Ataj'alu Fiha fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, itu artinya bagaimana kau akan menjadikan dia manusia sebagai seorang khalifah yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah di muka bumi. Itu malaikat tahu berita gaib tentang apa yang akan terjadi. Gimana para nabi? Dijelaskan dalam riwayat tentang ceritanya riwayat Nabi Zakaria. Ente orang mau gak anak ceritain tentang cerita Nabi Zakaria, gimana dia jaga perasaan Nabi kita? Maksudnya, Wan? Jadi dalam riwayat Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diajarin juga nama-nama yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama siapa, Beb? Nah, itu Nabi Zakaria akhirnya diajarin nama-nama untuk disebutkan. Dia menyebut nama Nabi kita. Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatimah, Ya Hasan. Itu ketika disebut nama-nama tuh orang, hatinya adem, girang, bahagia, senang. Tapi sampai ketika nyebut nama Ya Husain, itu air mata dia bercucur deras, kagak berhenti-berhenti, mengalir air matanya, dadanya sesak menangis. Dia bertanya sama Allah, ya Allah, siapa ini orang? Ketika aneh sebut namanya, air mata terus bercucuran, kagak bisa berhenti, kagak bisa ditahan. Hatinya terasa sesak menangis. Singkat cerita, Nabi Zakaria
diceritain sama Allah tentang apa yang akan menimpa kepada cucunya Nabi yang bernama apa? Al-Husain. Dan akhirnya Nabi Zakaria karena gak kuat menahan sedih dan terus berlinang air mata, dianya mengurung diri di mihrabnya selama 3 hari, kagak keluar, dan berkata kepada Allah, ya Allah, beginikah engkau uji kekasihmu Muhammad dengan terbunuhnya seorang yang sangat dicintai. Akhirnya Nabi Zakaria minta juga kepada Allah untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad karena kehilangan orang yang dicintainya. Masya Allah. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sama Nabi Zakaria anak bernama siapa? Anak Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya. Itu Nabi Yahya itu anak yang sangat dicintai sama Nabi Zakaria karena dia punya anak satu-satunya Nabi Yahya, ditunggu lama lahir. Dan akhirnya setelah Nabi Yahya menjadi seorang nabi dan dia juga membawa syiar tauhid, dianya dimusuhin sama orang-orang yang ada di zaman itu. Dan karena dia dimusuhin, pada akhirnya dianya juga dibunuh, dibantai seperti cucunda Nabi dibantai. Wa dzubiha Yahya kama dzubihal Husain. Apa tuh Bib artinya? Artinya Nabi Yahya itu dipenggal sebagaimana Al-Husain juga dipenggal. Karena ingin turut merasakan apa yang dirasakan sama Nabi Muhammad. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Zakaria meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Karena juga mau turut merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai. Masya Allah, merinding dengarnya Bib. Emang ada riwayatnya Bib? Iya, disebutkan dalam riwayat seperti itu. Artinya ini kan secara umum para nabi itu memberitakan tentang hal itu. Ini salah satu contoh cerita Nabi Zakaria. Masya Allah. Itu Nabi Zakaria aja jaga perasaan Nabi Muhammad, padahal kejadiannya belum terjadi. Masih jauh waktunya antara Nabi Zakaria dengan Nabi Muhammad. Mau turut merasakannya. Terus bagaimana kita umat Nabi menjadi orang yang ngikutin jalannya Nabi, yang mengharapkan syafaat Nabi, menginginkan dikumpulkan bersama Nabi. Masa kita sepelein, kagak kita anggap, enggak kita juga turut berduka bersama Nabi di bulan Muharram ini? Iya Bib, semoga kita dapat syafaatnya Nabi ya Bib. Insya Allah ya Rabb, amin. Kita berduka dengan dukanya Nabi, kita bersedih dengan sedihnya Nabi. Yang mudah-mudahan itu mendatangkan rahmat Allah sama kita. Amin. Ya Rabb.